nyiapin ini nggak, alur tindak lanjut gitu, kayak misalkan ada mahasiswa yang tiba-tiba curhat kayak tentang kekerasan seksual gitu, atau cerita yang apa ya, yang perlu ditanganin gitu. Paham nggak maksud aku? Iya teh, misalnya kasus-kasus berat gitu ya. Iya gitu. Izin masuk teh, untuk yang kasus-kasus berat seperti itu mungkin kami kayak lebih diarahin ke pihak yang lebih apa, yang lebih paham gitu, untuk kasus-kasus seperti itu. Jadi kita kayak bakal arahin aja kalau misalnya ada kasus-kasus berat seperti itu teh. Oke, nggak apa-apa, yang penting kaliannya udah ngerti gitu ya, soalnya khawatir nanti ada mahasiswa yang curhat mengenai kekerasan seksual atau apa, dan kalian juga harus paham gitu alur tindak lanjutnya itu seperti apa gitu. Ini departemen konseling ada yang notulensi gak? Aku teh. Oke, kalau aku kecepatan ngomongnya bilang aja ya. Iya teh, ini sambil direkam juga kok. Oh oke, terima kasih. Iya teh. Teman-teman, untuk waktu dan tempat, kenapa ambilnya di weekday? Tete izin menjawab karena apa ya, PJ Yumi juga apa butuh istirahat teh, jadi weekendnya itu dipakai buat istirahat, jadi kita tuh eh, apa ya, jadi kita tuh bukanya itu di weekday aja, jadi weekendnya dipakai buat istirahat. Oke, sebelumnya pembagian adminnya itu hanya PJ Yumi aja atau semua departemen konseling nanti akan melayani apa chattingan tersebut gitu? PJ Yumi aja teh. Oke, teman-teman konseling tahu nggak kemarin departemen konseling yang sebelumnya itu berapa banyak mahasiswa yang udah bercerita di Yumi ini? Izin menjawab. Ya teh. Iya sak Alfi. Kemarin itu ada 62 responden, tapi ada yang beberapa kali ngechat gitu, jadi totalnya ada 80 gitu teh. Oke, mungkin teman-teman departemen konseling yang sekarang apa ya, perlu strategi lagi gitu, gimana caranya si Yumi ini bisa lebih diminati gitu. Jadi yang cerita ke Yumi pun nggak itu aja atau bahkan menurun gitu. Jadi harapannya di periode sekarang pun banyak yang bisa bercerita dan terbuka ya ke Yumi gitu. Departemen konseling rencananya ada pembekalan ya? Iya teh. Oke, itu dengan siapa, Teh Putri? Dengan itu teh Aura yang tahun kemarin. Oh oke. Untuk pembekalannya rencana di hari Minggu teh. Di indikator keberhasilan tadi
karena yang di atas ada revisi diksi tanggapan, itu nanti yang di bawah ini ya samain aja ya kayak yang di atas. Baik deh. Nah, untuk di hasil kegiatan, kalau misalkan teman-teman dari atas, dari tujuan, indikator pun pakainya per poin, konsistensi aja, konsistensi kepenulisan ya. Jadi kalau misalkan mau per poin, pakai per poin semua gitu. Kalau misalkan tujuannya 2, nanti di hasil kegiatan pun berarti ada 2 poin gitu. Bisa dipahami nggak teman-teman konseling? Iya, bisa tuh. Oke. Ini sejauh ini udah bagus banget sih teman-teman departemen konseling. Kita lanjut ke analisis SWOT. Oke, poin B, bagian kekuatan. Boleh dijelasin teman-teman maksudnya seperti apa? Baik, izin menjawab. Untuk poin B, untuk alur dan aturannya. Alurnya itu seperti kita udah punya jadwal tiap yang piketnya. Terus alurnya juga sekarang kan di upgrade jadi adanya WA bisnis. Nah, di situ WA bisnis ada poin kayak curhat akademik sama curhatan akademik. Jadi ada strukturnya gitu. Terus aturan pelayanannya, jadi kita di departemen konseling ini sangat mengedepankan privasi, itu sangat mengedepankan privasi seperti itu teh. Oke. Tapi nanti aturan atau SOP-nya ini tuh bakalan bakalan ikut diposting nggak? Atau nanti hanya kesepakatan departemen konseling dan yang ngechat aja? Hanya kesepakatan departemen konseling saja teh. Untuk si peserta yang mau curhatnya, dia berarti nggak tahu gitu ada alur atau SOP ini gitu, atau gimana? Iya teh, apa ada saran dan masukan dari teteh untuk perihal ini? Sebenarnya tadi alurnya selain kayak jam operasional, apa aja sih isinya di dalam alur ini gitu? Kenapa ini bisa memperkuat proker ini gitu? Di dalamnya ada apa aja isinya? Untuk yang dimaksud di dalam alur ini mungkin itu saja teh. Jadi kayak jam operasional sama jadwal-jadwal piket seperti itu teh. Oke, mungkin kalau misalkan memang ada SOP yang melibatkan peserta yang curhatnya, better di-up di sosmednya juga gitu bareng sama pamflet si poster Yuminya gitu. Kalau misalkan memang isinya melibatkan gitu ya, tapi kalau misalkan cuma internal departemen konseling ya udah nggak apa-apa, nggak usah di-up gitu. Jadi ibaratnya nanti si peserta yang curhatnya itu tahu gitu, oh alurnya seperti ini ya, ngechat di Yumi tuh kayak gini gitu, jam-jamnya tuh jam segini. Terus apalagi sih tadi intinya mah biar lebih jelas gitu. Jadi nanti yang ngechat Yumi tuh nggak nanya 2 kali karena udah tahu di Instagram tuh aturannya seperti ini gitu. Biasanya di up-nya di Instagram kan ya? Iya teh. Izin konfirmasi juga teh, untuk jamnya itu nanti kita bakal ada di pamfletnya juga teh. Oke, berarti udah ada gitu ya jam operasionalnya jam sekian gitu.
Iya, sama nanti tuh kita kan pakainya WA bisnis jadi buat gitu teh. Jadi misalnya kalau ada yang ngechat di luar jam itu bakal ada notifnya gitu kalau ini nih di luar jam kerja Yumi gitu. Ada pesan otomatis gitu ya? Iya betul teh. Oke. Oke, ini masuk sih kekuatannya udah bagus. Kemudian kita lanjut di bagian weakness. Ini nih ya tadi ya potensi penanganan kasus berat ya. Mitigasi teman-teman itu nantinya berarti akan diskusi situasional ya, kalau ada kasus nanti baru dipikirkan di situ atau gimana? Iya betul teh. Jadi misalnya kalau ada kasus berat kita bakal diskusi internal. Nanti kalau di internal kayak benar-benar udah alot banget nih kita bakal minta saran dari teteh-teteh SC, akang teteh SC seperti itu teh. Oke. Di bagian weakness ini kan teman-teman tahu gitu ya, bahwasanya teman dengar ini kadang masih ada yang belum tahu atau kurang minat gitu terhadap layanan curhat-curhat, karena di berbagai organisasi pun kadang sudah menyediakan wadah untuk bercerita gitu antar prodi atau apa gitu ya. Nah, Teteh mau tahu dong nantinya teman-teman departemen konseling bagaimana sih caranya membranding atau mempromosikan layanan teman dengar ini supaya harapannya mahasiswa Formadikip ini minatnya lebih tinggi gitu curhat ke Formadikip gitu ya. Itu gimana teman-teman? Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin menjawab dari teman-teman departemen konseling? Boleh raise hand ya. Oke, boleh Karen. Izin jawab teh. Jadi untuk kalau promosinya sejauh ini yang kita rancangin, kita masih pakai pamflet dan bakal minta repost untuk ke official Formadikipnya. Nah, tapi semenjak teteh nanya gini, tadi saya baru kepikiran aja sih apa harus kita buat video promosi bentuk video, tapi itu masih baru kepikiran karena teteh nanya. Tapi untuk secara resminya kita bakal buat postingan yang di Formadikip FMA, disuruh di repost sama official dan juga di repost ke akun-akun pribadi Instagram kita teh. Dan buat yang pribadi juga kita bakal post ke WhatsApp kemungkinan, tapi itu inisiatif kita sendiri teh, bukan bagian dari rancangan peraturan dari promosi kita teh. Jadi utamanya emang masih pakai Instagram story kan. Oke, terima kasih penjelasannya. Nah, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahin nggak dari pendapatnya Karen ya? Karen atau keren ini dibacanya? Iya benar, Karen teh. Oke. Dari teman-teman konseling mungkin ada pendapatnya gitu, apa-apa disampaikan aja. Atau mungkin baru kepikiran gitu ide apa, nggak apa, disampaikan aja ke teman-teman konseling. Oke, mungkin tadi saran dari Karen juga bagus sih kalau misalkan mau ada kayak pembikinan video konten gitu ya untuk ngajak teman-teman mahasiswa KIP memanfaatkan Yumi gitu ya, itu boleh banget gitu ya. Malah tuh rekomendasi sih ya, soalnya biasanya kalau lewat video-video tuh mungkin algoritmanya tuh lebih cepat nyebar gitu ya, dan jadi tahu oh di Formadikip tuh ada Yumi ya gitu. Kalian postingnya di Instagramnya ini dong ya, apa namanya, yang Formadikip yang buat konseling itu apa namanya, lupa. FMH teh. Oh iya, FMH aja kah atau di Instagram utama juga?
Instagram utama juga teh, Instagram yang format dikit. Berarti ini FMH apa namanya, si Yumi ini setiap hari ya, maksudnya setiap hari tapi nggak weekend selama 1 periode ke depan, atau cuma 3 bulan sekali, 2 bulan sekali? 1 periode teh. Oke, 1 periode, lumayan ya, lumayan harus on time gitu responnya gitu. Oke. Di bagian opportunity, teman-teman di sini mencantumkan tingginya kesadaran mahasiswa KIP. Teman-teman tahu tinggi itu dari mana? Dari survei kebutuhan kah atau dari mana? Dari teman-teman konseling, apakah ada yang ingin menjawab? Boleh langsung raise hand ya. Oke, baik, izin menjawab ya Teh Heli. Kita tahu tinggi dari mana itu, kemarin juga udah sempat ada survei kebutuhan ya. Di situ ada juga udah ada beberapa yang mengetahui tentang mental health gitu. Terus kalau tingginya tuh tahu dari mana itu, kita lihat di lapangan ya, lihat di lapangan langsung gitu. Kayak misalnya teman-teman kita, jadi mereka tuh kayak udah apa sih namanya, tahu gitu, kayak istilah burnout, istilah overthinking seperti itu teh. Jadi lihat di lapangan langsung tuh kayak teman-teman tuh, mahasiswa juga banyak yang udah sadar gitu tentang kesehatan mental tuh. Udah viral juga. Teteh izin mau nambahin, mungkin tingginya kesadaran mahasiswa ini bisa dilihat dari banyaknya orang yang udah mulai aware sama kesehatan mental, terus berani curhat ke Yumi teh. Oke, sebenarnya kalau teman-teman konseling memang ada datanya gitu nggak apa-apa, karena data itu diperluin banget gitu dalam setiap teman-teman mencantumkan deskripsi di sini gitu. Yang penting teman-teman nggak asal kayak asumsi pribadi gitu ya, atau melihat 1-2 orang aware terhadap pentingnya kesehatan terus teman-teman mengasumsikan atau menyimpulkan bahwasanya memang mahasiswa fisika itu udah sadar semua gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman tadi ada survei kebutuhan, ada data Yumi tahun kemarin, nah itu udah cukup kuat gitu buat pegangan teman-teman mempertanggungjawabkan apa yang teman-teman cantumkan gitu di sini. Paling di bagian opportunity itu aja. Terus di bagian treats, dari poin A, teman-teman ketika menganalisis bagian treats ini sudah ada mitigasi untuk mengatasi treats ini. Gimana nanti ketika ada mahasiswa yang merasa malu atau apa gitu? Mungkin dari teman-teman konseling, apakah ada yang ingin menjawab? Boleh langsung raise hand ya.
misalkan memang teman-teman belum ada mitigasi, nggak apa-apa sebenarnya. Karena di bagian dress ini kan masih kayak rancangan proker gitu. Nah, paling aku reminder aja ke teman-teman gitu, ketika kita membuat suatu analisis SWOT, kita tidak hanya mencantumkan sebuah analisis permasalahan aja gitu, tapi kalau bisa teman-teman sertakan solusi gitu. Jadi ketika kita sudah masuk ke tahap pelaksanaan, kita sudah memiliki mitigasi gitu, bahwasanya kita tuh punya solusi gitu, kita tuh sudah mengantisipasi sejak lama gitu. Jadi nanti kalau ada permasalahan yang di poin A, poin B ini, teman-teman sudah punya solusinya gitu. Jadi nanti di tahap pelaksanaan tuh nggak bingung, ini solusinya gimana ya, ini gimana ya gitu. Padahal teman-teman sudah menganalisis sejak tahap perencanaan kan gitu. Jadi analisis SWOT ini bukan hanya sekedar kita analisis permasalahan, kita tahu permasalahannya aja, tapi kita mempersiapkan solusi-solusi apa yang sekiranya nanti bisa dipakai untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Barangkali nanti memang ada gitu ya mahasiswa yang mengalami permasalahan tersebut kayak malu atau sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman tuh mulai membuat antisipasinya dari sekarang gitu. Baik, Teh, terima kasih. Oke, terus oh ya, ini kan satu periode berjalan ya. Di situ menurut aku lumayan lama banget gitu. Dan dari teman-teman departemen konselingnya gimana? Kan tadi katanya ini ya, cuma PIC-nya aja ya, cuma PJ-nya aja gitu, yang jadi admin kah ibaratnya gitu. Ada kayak ini nggak pergantian gitu setiap sebulan sekali atau berapa bulan sekali gitu? Khawatirnya gitu kalau misalkan teman-teman nggak punya pergantian gitu, takutnya si admin ini kelelahan atau mungkin nantinya ada problem sakit atau apa, teman-teman nggak punya pengganti atau nggak punya cadangan, nanti kasihan gitu PJ-nya. Dari teman-teman sudah ada planning ke situ belum? Izin menjawab Teh, jadi di Umi kan PJ-nya ada 4. Nah, kita juga udah bikin jadwal piket. Jadi pergantian shiftnya itu per minggu Teh. Terus kalau misalkan nggak bisa berhalangan atau nggak bisa apa ya, pokoknya nggak bisa jadi Yumi atau nggak bisa itu, kita apa ya, bisa komunikasi nanti apa ya, nanti bisa tuker jadwal gitu Teh, kalau misalkan ada hal yang urgent atau sakit atau apapun sama PJ Yumi yang lainnya. Oke, berarti udah ada backupan gitu ya? Udah Teh. Kemudian kalian ada ini nggak, ada sistem evaluasi nggak? Maaf, Teh, izin bertanya, sistem evaluasi seperti survei kepuasan atau seperti apa ya Teh? Jadi gini, kayak misalkan sistem evaluasi itu sistem perbaikan gitu. Kayak misalkan teman-teman melihat selama entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, melihat pelayanan Yumi ini apakah sudah baik atau masih mengalami kendala. Nah, itu tuh dievaluasi gitu. Apa cuma di akhir aja, akhir periode aja evaluasinya, atau teman-teman ada nih kayak evaluasinya sebulan sekali gitu untuk Yumi? Mungkin plannya baru yang di akhir periode aja Teh, tapi mungkin nanti saran dari Teteh yang seperti sebulan sekali itu bisa nanti kita diskusikan lagi Teh. Oke, mungkin itu bisa dipertimbangin ya, karena kalau udah di akhir periode ya
kali teman-teman adakan evaluasi